Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Gempa bumi berkuatan magnitudo 6,3 mengguncang wilayah Donggala, Sulawesi Tengah pada Sabtu malam. Gempa ini pun terjadi sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat, dan warga yang merasakan gempa pun panik serta menyelamatkan diri. Untuk mengetahui informasi atau kondisi pasca gempa di Donggala, Sulawesi Tengah, kita sudah terhubung dengan Abdi Mari, reporter TV One yang berada di sana. Selamat pagi, Abdi. Abdi, bagaimana ini kondisi di Donggala saat ini dan apakah ada dampak ataupun laporan kerusakan yang disampaikan ini terkait dengan gempa tersebut? Ya, gempa kekuatan 6,3 magnitudo yang terjadi di pesisir pantai barat Kabupaten Donggala tadi malam memang menyisakan trauma yang sangat mendalam bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dari laporan Badan Meteorologi Geofisika dan BMKG Kota Palu memang menyebut bahwa kedalaman gempa sekitar 10 km dari dasar permukaan tanah itu memang membuat goncangannya terasa di sejumlah tempat, termasuk di daerah-daerah sekitar Kabupaten Donggala, termasuk di Kota Palu, Kabupaten Parigi, dan juga kabupaten tetangga lainnya seperti di Toli-Toli. Dari laporan sementara memang tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka akibat gempa bumi ini, namun laporan warga di lokasi menyebut ada beberapa rumah warga yang mengalami ringan seperti retak-retak atau mungkin ada juga yang bagian rumah yang sedikit tergeser akibat gempa yang terjadi tadi malam. Namun hingga pagi hari ini sejumlah warga masih bersiaga di depan rumah mereka dan juga di beberapa wilayah rumah, termasuk ada yang mengungsi di rumah-rumah tetangga dan juga di wilayah-wilayah ketinggian. Hal ini dilakukan karena warga masih trauma dengan kondisi gempa bumi yang terjadi 5 tahun yang lalu di wilayah Kabupaten Sigi, Kota Palu, dan juga Donggala. Demikian. Baik. Lalu dengan guncangan yang terasa tadi malam tadi ini, apakah ini membuat warga sudah masih standby di luar rumah atau kini sudah kembali ke dalam rumah masing-masing, informasinya, Abdi? Ya, dari sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Donggala, utamanya di wilayah pesisir pantai barat Kabupaten Donggala, memang warga yang tadi malam panik dan mengungsi keluar rumah saat ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Namun masih ada juga warga yang trauma dan memilih untuk tidak masuk ke dalam rumah dan bersiaga di teras rumah ataupun bersiaga di halaman rumah. Ada pula warga yang memilih untuk menjauh dari wilayah pesisir pantai karena kekhawatiran terjadi tsunami dan juga efek akibat gempa bumi yang magnitudonya lumayan besar, yaitu 6,3 pada skala Richter, Rendra. Ya, Abdi, apakah ada informasi dari BMKG setempat mengenai adakah potensi tsunami terkait dengan gempa semalam? Ya. BMKG mengingatkan bahwa gempa 6,3 magnitudo yang terjadi di pesisir pantai barat Donggala itu memang tidak berpotensi tsunami, namun peringatan dari BMKG bahwa warga mewaspadai adanya gempa susulan yang mungkin saja terjadi setelah gempa besar yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah tadi malam. Namun sampai pagi hari ini memang gempa-gempa kecil masih terjadi di wilayah itu dan itu terasa sampai juga di beberapa wilayah termasuk di Kota Palu. Meskipun begitu, BMKG mengingatkan kepada warga untuk mempercayai informasi-informasi resmi yang dikeluarkan oleh BMKG dan tidak mempercayai informasi-informasi hoax yang beredar yang menyebut bahwa masyarakat supaya segera mengungsi dan kemudian mewaspadai adanya tsunami yang datang 1 atau 2 jam setelah gempa. Informasi-informasi hoax ini memang beredar dan diminta kepada warga untuk tidak mempercayai informasi-informasi sepihak tersebut dan mempercayai informasi yang resmi dari BMKG. Rendra.
Baik, lalu apakah gempa yang terjadi semalam ini sempat membuat aktivitas pelayanan publik terhenti, misalnya di rumah sakit akibat kepanikan-kepanikan yang terjadi akibat gempa, Abdi? Ya, pada saat gempa terjadi, situasi di wilayah Kabupaten Donggala, khususnya di wilayah pantai barat Donggala itu gelap gulita karena lampu penerangan dari PLN tiba-tiba saja padam, dan juga alat komunikasi seperti jaringan seluler juga beberapa detik sempat terputus namun kembali normal. Demikian juga aktivitas sosial dan juga kemasyarakatan yang ada di rumah sakit, puskesmas, dan juga di tempat-tempat pelayanan umum juga sempat terhenti karena warga panik dan menyelamatkan diri untuk keluar dari bangunan, Rendra.